Halo semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai metode interpolasi linier pada Visual Basic 6.0. Sebelum itu, kami akan menjelaskan materi mengenai metode interpolasi linier yang terdapat pada metode numerik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nakia Nurasyada, Nur Zahwa, Diva Maharani, dan juga Weni Weryani. Mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf MPD dan Ibu Elika Kurniadi SPD MSc. Nah, kita langsung masuk ya ke materinya. Apa sih interpolasi linier itu? Interpolasi sendiri merupakan cara untuk menentukan nilai yang berada di antara dua nilai yang diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Lalu untuk interpolasi linier, itu adalah cara untuk menentukan nilai yang berada di antara dua nilai yang kita ketahui berdasarkan persamaan linier atau persamaan garis lurus. Persamaan linier disebut juga dengan persamaan garis lurus karena jika hasil persamaan linier digambarkan pada kertas grafik, maka bentuk kurvanya itu adalah garis lurus. Nah, interpolasi linier sendiri merupakan salah satu jenis interpolasi yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang matematika. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumus interpolasi linier. Interpolasi linier sendiri tadi itu merupakan interpolasi dua buah titik dengan x0, y0 dan x1, y1 adalah sebuah garis lurus. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Koefisien A0 dan A1 kita cari dengan proses penyulihan dan eliminasi. Dengan menyulihkan x0, y0 dan x1, y1 ke dalam persamaan P1x yang sehingga itu akan diperoleh dua buah persamaan linier, y0 sama dengan A0 ditambah A1 dikali x0 dan y1 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1. Lalu, kedua persamaan tersebut akan dieliminasi sehingga akan memberikan rumus Y1 dikurang Y0 sama dengan A1 X1 dikurang A1 X0. Y1 dikurang Y0 sama dengan A1 dikali X1 dikurang X0. Lalu, A1 kita ketahui A1 adalah A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 minus X0. Lalu untuk Y0-nya sendiri, untuk A0-nya sendiri kita eliminasi lagi ke persamaan awal di Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X0. A0 sama dengan Y0 dikurang A1 dikali X0. Lalu selanjutnya itu adalah contoh soal. Di sini diketahui sumber perkembangan jumlah sekolah menengah atas yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dari data BPS. Nah, pada tahun 2012 jumlah sekolahnya itu ada 11.654, lalu 2014 jumlah sekolahnya 12.409, 2016 jumlah sekolahnya 12.689, 2018 jumlah sekolahnya 13.710, dan 2020 jumlah sekolahnya 14.301. Lalu ditanya di soal, berapa perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019. Sehingga untuk menjawabnya kita cari tahu dulu apa X-nya, apa Y0-nya, Y1-nya apa, X1-nya apa, X0-nya apa, dan X-nya apa. Nah, karena yang dicari itu adalah 2019 sehingga kita ketahui P1X dengan X adalah 2019. Lalu untuk Y0-nya itu kita ketahui karena 2019 berada di antara 2018 dan 2020 sehingga kita tahu bahwa X0 adalah 2018, X1 adalah 2020, Y0 adalah 13.710, dan Y1 adalah 14.301. Lalu, karena setelah kita ketahui X0, X1, Y0, dan Y1 serta X yang dicarinya, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui pada slide sebelumnya. P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Lalu kita masukkan
X-nya itu 2019 sehingga P1 2019 sama dengan Y0-nya itu 13.710 ditambah Y1 dikurang Y0 14.301 dikurang 13.710 lalu X1 dikurang X0-nya itu 2020 dikurang 2018 X dikurang X0-nya itu 2019 dikurang 2018. Sehingga P1 2019 sama dengan 13.710 ditambah 591 dibagi 2 dikali 1. Sehingga P1 2019-nya itu sama dengan 13.710 ditambah 295,5 dan didapatkan hasil bahwa perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019 adalah 14.005,5. Selanjutnya akan dibahas mengenai penggunaan metode interpolasi linier pada Visual Basic 6.0. Silakan disimak ya videonya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan metode interpolasi linier ke program Microsoft Visual Basic 6.0. Sebelumnya kita telah memiliki data terkait perkembangan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2012 sampai tahun 2020. Data-data berikut diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Di sini terdapat diagram garis yang merepresentasikan data-data pada tabel tersebut. Kemudian ada pertanyaan, berapa perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019? Dengan menggunakan data-data yang ada pada tabel berikut ini, kita akan mencari perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019 menggunakan program Microsoft Visual Basic. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu programnya. Sebelumnya program ini sudah terinstall di laptop teman-teman. Kemudian kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih standar X, kemudian open, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar. Nah, kita akan membuat kolom seperti ini. Nanti kita bisa tinggal menginput nilai yang kita inginkan. Misal tadinya kita ingin mencari data pada tahun 2019. Nanti kita isi di sini 2019. Kemudian kita hanya memerlukan 2 buah data yang telah ada seperti yang pada tabel tadi. Nanti kita isi di sini dan hasil yang ingin kita ketahui akan muncul di sini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ini kita klik open, kemudian kita perbesar. Untuk membuat tampilan seperti tadi, kita manfaatkan tools yang ada di sini. Kita buat dulu labelnya. Interpolasi linier. Kemudian bisa kita atur tata letak dan fontnya. Ini untuk jenis font, kemudian ini ukuran font, tinggal klik OK. Bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk membuat
kolom-kolom seperti tadi, kita gunakan text box. Kita atur besar kotaknya, kemudian kita buat lagi. Kita buat sampai 6 kali. Kemudian untuk pemberian label, kita gunakan lagi ini untuk kita namain Y, kemudian maaf di sini X, Y, dan seterusnya sampai kotak. Kemudian selanjutnya kita pilih command button, kita buat tombol di sini. Satu lagi. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Di sini kita ganti label hitung. Kemudian di sini kita ganti ulang. Maka akan terbentuk kotak seperti ini. Setelah selesai, kita tahu kan tadi X ini teks 1, kemudian Y ini teks 2, X1 ini teks 3, Y1 teks 4, X2 teks 5, dan Y2 ini teks 6. Kemudian kita klik command button 2 kali, maka akan muncul tempat pemrograman. Nah, di sini kita tuliskan perintah dimensi X, X1, X2, Y, Y1, Y2, jumlah S double. Kemudian pada command 1 klik ini menandakan bahwa kita akan memberikan perintah untuk tombol yang pertama tadi, yaitu tombol hitung. Di sini X sama dengan value teks 1 titik teks. Teks 1 ini merupakan letak dari X yang telah kita namai tadi. Kemudian teks 3 itu letak untuk X1, teks 5 untuk X2, teks 2 untuk Y, kemudian teks 4 untuk Y1, dan teks 6 untuk Y2. Selanjutnya itu kita tulis jumlah dan kita tuliskan rumus interpolasi linier seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Kita enter, kemudian teks 2 titik teks sama dengan jumlah. Kita namain teks 2 karena hasilnya akan kita munculkan pada kotak yang berlabel Y ini. Karena kotak ini merupakan teks 2 yang telah kita buat tadi. Selanjutnya end sub, dan selanjutnya untuk
tombol kedua yang telah kita namai sebagai ulang, kita tuliskan perintah teks 1 titik teks sama dengan clear. Kemudian kita ulangin perintahnya sampai teks 6 titik teks sama dengan clear. Kemudian teks 1 titik teks sama dengan fokus dan end sub. Setelah itu kita bisa jalankan program yang telah kita buat dengan klik start. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tadi telah memiliki data dan kita ingin mencari jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019. Selanjutnya kita pilih dua data dari data-data yang telah diketahui tadi. Misal kita ambil data pada tahun 2018. Di sini kita tulis 2018 dan jumlah sekolahnya. Selanjutnya kita pilih 2020. Dan jumlah sekolahnya. Selanjutnya kita maka akan muncul sebanyak 14.005,5 sekolah. Karena sebuah sekolah itu merupakan bilangan yang bisa dihitung atau discrete, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi sekitar 14.006 sekolah menengah atas pada tahun 2019. Jadi dapat kita perkirakan bahwa pada tahun 2019, yaitu di sini terdapat sekitar 14.006 sekolah. Jika kita ulang lagi, kemudian kita cari lagi dengan menggunakan data yang berbeda, yaitu pada tahun 2012, kita tuliskan jumlah sekolahnya. Selanjutnya kita pilih 2020 lagi. Tuliskan sekolahnya, kemudian kita hitung, dan akan muncul 13.970,125. Di sini terlihat perbedaan jawaban. Namun semakin dekat tahun yang kita pilih dengan perkiraan yang ingin kita cari, maka galatnya semakin kecil. Karena kita memilih 2012 dan 2020, jarak dari 2012 ke 2019 cukup jauh. Sehingga galat yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, lain halnya dengan jika kita memilih pada tahun 2018 dan 2020. Itu jaraknya sangat dekat dengan 2019, sehingga hasilnya yang dihasilkan juga akan memiliki galat yang kecil juga. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Itulah tadi video dari kelompok 1 mengenai penjelasan bagaimana mengoperasikan metode interpolasi linier dalam Visual Basic 6.0. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.